Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita bab 2 tentang koordinat kartesius. Yang pertama kita pahami dulu bidang kartesius. Bidang kartesius adalah daerah yang dibatasi oleh dua sumbu yang berpotongan saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Lagi ya, bidang kartesius itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua sumbu yang berpotongan saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau saya buatkan bidang kartesius itu adalah seperti ini. Jadi daerah yang dibatasi oleh dua sumbu yang saling berpotongan tegak lurus, ini diberi nama sumbu X, yang tegak diberi nama sumbu Y. Inilah yang disebut dengan bidang kartesius. Nah, pada bidang kartesius ini dibagi lagi menjadi 4 daerah. 4 daerah yang disebut dengan kuadran. Jadi daerah yang ini disebut dengan kuadran 1. Ini kuadran 2, kuadran 3, yang ini kuadran 4. Jadi bidang koordinat dibagi lagi menjadi 4 daerah. Daerah yang pertama ini disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ingat ya, letak kuadran 1. Jadi nanti kalau ada titik-titik ditanyakan titiknya terletak pada kuadran berapa, harus bisa menyebutkan. Kalau titik-titiknya berada di daerah sini, berarti titik-titiknya terletak di kuadran 1. Kalau titiknya terletak di sebelah sini, berarti terletak di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Hati-hati ya. Nah, sekarang angka-angka pada sumbu X. Ini nanti kan di sini ada 0. Di sebelah kanan itu nanti positif. Ya, 1, 2, dan seterusnya. Di sebelah kiri dia negatif. Nah, yang sumbu Y-nya yang ke atas dia positif, yang ke bawah dia negatif. Nah, angka-angka pada sumbu X. Jadi angka-angka pada sumbu X itu disebut dengan absis. Sedangkan angka-angka yang ada pada sumbu Y itu disebut dengan ordinat. Ingat-ingat ya. Absis itu angka-angka yang ada pada sumbu X. Sedangkan angka-angka yang pada sumbu Y disebut dengan ordinat. Nah, berarti apa yang dimaksud dengan koordinat? Berarti koordinat adalah pasangan absis dan ordinat. Jadi koordinat itu pasangan absis dan ordinat. Atau biasanya dilambangkan dengan X, Y. Absis dan ordinat. Jadi koordinat itu pasangan absis dan ordinat. Gimana? Bisa dipahami? Yang perlu diingat, nanti ingat letak kuadran ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Itu yang perlu diingat. Angka-angka pada sumbu X disebut absis. Angka-angka yang ada pada sumbu Y disebut ordinat. Jadi koordinat artinya pasangan absis dan ordinat. Atau biasanya dituliskan dengan X, Y. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan materi berikutnya. Posisi titik pada bidang kartesius. Posisi titik pada bidang kartesius. Nah, kita perhatikan ini di bidang kartesius ini ya tadi ya.
Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Perhatikan, titik B berada di kuadran 1. Yang berada di kuadran 2 titik apa? Titik A. Yang berada di kuadran 3 adalah titik C. Hati-hati ya, ingat-ingat ya. Nah sekarang yang pertama kita perhatikan gambar ini. Titik A, ini posisi titik A ini ya. Posisi titik A itu adalah, kita perhatikan dulu dari sumbu X. Posisi titik A itu berapa satuan dari sumbu X? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hitung ya. Kita hitung dari sini ya. 1, ini sumbu X ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata 9 satuan di atas sumbu X. Titik A itu 9 satuan di atas sumbu X. Lalu bagaimana posisinya dari sumbu Y? Lihat ini sumbu Y. Berarti titik A itu posisinya 3 satuan. 3 satuan di kiri sumbu Y. Berarti titik A itu 9 satuan di atas sumbu X dan 3 satuan di kirinya sumbu Y. Itu posisi titik A. Kalau kita buat koordinatnya, berarti koordinat titik A itu adalah, kita perhatikan, 9 satuan di atas sumbu X, 3 satuan di sebelah kirinya sumbu Y. Kalau kita buat koordinatnya berarti ini, karena di sebelah kiri ini kan negatif nih ya, sebelah kiri berarti negatif. Berarti min 3, karena ini sebelah kiri berarti min 3,9. Perhatikan yang kita lihat dulu adalah yang di sumbu X ya. Sumbu X itu terletak pada min 3. Di sumbu Y-nya terletak 9. Berarti koordinat titik A itu adalah, lihat sumbu X dulu ya, min 3,9. Kalau posisinya, kalau yang ditanyakan posisi, jawabannya ini. 9 satuan di atas sumbu X, 3 satuan di sebelah kirinya Y. Koordinatnya apa? Oh, koordinatnya karena di sebelah kiri dia negatif, ya, kalau di atas dia positif. Berarti koordinatnya adalah min 3,9. Kita perhatikan lagi titik B. Titik B. Titik B, posisinya perhatikan. Untuk melihat posisinya kita lihat dulu sumbu X. Oh, posisinya 1, 2, 3 satuan di atas sumbu X. Lalu posisinya dari sumbu Y gimana? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan di kanan sumbu Y. Posisinya 3 satuan di atas sumbu X. 5 satuan di kanannya sumbu Y. Nah sekarang kalau kita mau menentukan koordinatnya, berarti titik B, koordinatnya kita lihat dulu ini ya. Di sebelah kanan berarti positif nih 5. Ini 3. Berarti koordinatnya, hati-hati lihat dulu yang di sumbu X-nya. 5,3. Berarti 5,3. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Titik C. Titik C, posisinya terhadap sumbu X itu 2 satuan di bawah ya. Di bawah sumbu X. Posisi terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan di kiri sumbu Y. Di kirinya
sumbu Y. Ini posisinya. Nah, sekarang koordinatnya perhatikan sekali lagi. Ini letaknya tadi di sebelah kiri sumbu Y, berarti ini negatif 7. Ini di bawah, kalau di bawah berarti negatif 2. Hati-hati, berarti koordinatnya adalah negatif 7, negatif 2. X dulu yang dilihat baru Y. Gimana? Bisa dipahami? Menentukan posisi titik pada bidang kartesius. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan materi kita tentang posisi titik atau objek terhadap titik acuan. Di sini saya punya bidang koordinat ya. Di dalamnya ada kampus, ada toko buku, ada stasiun, ada apotek, ada balai kota. Kampus terletak di kuadran 1. Toko buku terletak di kuadran 2. Stasiun terletak di kuadran 3 dan apotek terletak di kuadran 4. Hati-hati nanti ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Sekarang bagaimana posisi kampus terhadap balai kota? Atau tentukan koordinat kampus terhadap balai kota. Terhadap balai kota, pahami. Kalau terhadap balai kota berarti balai kotanya dianggap 0,0. Ingat ya, terhadap balai kota berarti balai kotanya dianggap 0,0. Ingat-ingat tadi kalau kita mau menentukan koordinat yang kita lihat X dulu tuh ya. Kampus jika dilihat dari balai kota, jika 0,0-nya di sini, maka kampus itu terletak di 1, 2, 3, 4, 5. X-nya 5, Y-nya 1, 2, 3, 4. Oh, berarti koordinat kampus terhadap balai kota 5,4. Gimana, bisa dipahami? Coba lagi nih. Yang kedua, toko buku terhadap balai kota. Tentukan koordinat toko buku terhadap balai kota. Terhadap balai kota. Berarti 0,0-nya ada di balai kota. Berapa koordinat toko buku jika dilihat dari balai kota atau jika titik 0,0-nya di balai kota? Perhatikan, kita lihat sumbu X. Berarti ini 0,0 sini ya. Berarti ini sumbu X-nya 1, 2, 3, 4 ke kiri. Oh, berarti negatif 4, kita lihat 1, 2 ke atas. Berarti negatif 4,2. Ternyata toko buku terhadap balai kota itu negatif 4,2. Gimana? Bisa dipahami? Nah, sekarang bagaimana kalau kampus terhadap stasiun? Koordinat kampus terhadap stasiun. Terhadap stasiun. Ingat, terhadap stasiun. Berarti stasiunnya dianggap 0,0. Stasiun dianggap 0,0. Berarti 0,0-nya di stasiun. Ini dianggap sumbu X. Yang ke sini ini sumbu Y. Kampus terhadap stasiun. Terhadap stasiun berarti terhadap stasiunnya dianggap 0,0. Berarti kalau kampus terhadap stasiun berarti kita lihat sumbu X-nya berarti di sini tuh ya. Kalau di sini 0,0 berarti ini sumbu X-nya, di sini sumbu
Y. Kita hitung dari sumbu X-nya. Berarti ke kanan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7 tuh ke kanan ya. Berarti 7 ya, ingat ya. Ini 0,0-nya di sini. Kalau 0,0 berarti ini sumbu X, ini sumbu Y-nya ada di sini. Nggak pakai ini lagi. Paham? Nggak pakai ini lagi ya. Kalau terhadap stasiun berarti 0,0-nya pindah di sini di stasiun. Maka sumbu X-nya berarti di sini tuh ya. Nah, berarti kampus itu terletak di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X-nya 7, Y-nya berarti ini sumbu Y-nya ini tuh ya. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata kampus terhadap stasiun itu koordinatnya 7,8. 7,8 itu bukan dari 0,0. 0,0-nya dari sini. Berarti kalau 0,0 di sini berarti sumbu X dan sumbu Y-nya kan pindah di sini. Gimana? Bisa dipahami? Kita lihat lagi. Apotek, koordinat apotek dari terhadap toko buku. Terhadap toko buku. Koordinat apotek terhadap toko buku. Ingat-ingat, terhadap toko buku. Berarti 0,0-nya ada di toko buku. Nah, kalau 0,0-nya di sini berarti di sini nanti ada sumbu X lagi. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Apotek terhadap toko buku 0,0-nya di sini, bukan di sini lagi tapi di sini terhadap toko buku, berarti 0,0-nya ada di toko buku. Kalau 0,0 di sini berarti ini ada sumbu X, sumbu Y. Kita hitung apotek dari toko buku berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, sekali lagi kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, ke kanan ya. Berarti 8, ke bawah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Koma negatif 5. Ini apotek, koordinat apotek terhadap toko buku. Gimana? Bisa dipahami? Kita lihat lagi. Balai kota. Balai kota. Jadi koordinat balai kota terhadap apotek. Balai kota terhadap apotek. Balai kota tadi kan 0,0. Tapi karena terhadap apotek 0,0-nya pindah di sini. Ya, 0,0-nya pindah sini berarti sumbu X dan sumbu Y-nya ada di sini toh. Kita lihat. Balai kota terhadap apotek 1, 2, 3, 4. Oh, negatif 4 ke kiri tuh ya. Lalu 1, 2, 3 ke atas. Ternyata koordinat balai kota terhadap apotek min 4,3 bukan 0,0. Kalau sini kan memang 0,0 tadi mula-mula. Karena terhadap apotek 0,0-nya pindah di sini, maka balai kota itu terletak pada min 4,3. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Atau masih bingung? Kita coba sekali lagi perhatikan. Koordinat stasiun terhadap kampus. Koordinat stasiun terhadap kampus. Berarti kalau terhadap kampus berarti 0,0-nya ada di sini. Ya, 0,0-nya ada sini. Kalau 0,0-nya di sini berarti kita buat lagi sumbu X. Di sini lagi sumbu Y. Kita perhatikan stasiun dari kampus kita hitung.
0,0 sini ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 7 ke kiri, oh berarti negatif 7. Lalu ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata stasiun terhadap kampus itu koordinatnya negatif 7, negatif 8. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan ke masih mengenai posisi titik atau objek terhadap titik acuan. Kalau tadi kita membicarakan ada kampus, ada toko buku, ada balai kota, ada apotik. Sekarang kita coba menentukan posisi titik. Ini titik ya, bukan seperti tadi. Kita ambil contoh. Nomor 1, misal. Tentukan koordinat titik A. Min 4,5 terhadap titik B 5,2. Nah, perhatikan ya, seperti tadi. Tentukan koordinat titik A. Min 4,5. Bila ya ini 0,0-nya di sini ya. 0,0, min 1, min 2, min 3, min 4 nih ya. Ada yang kayak masuk orang. Min 4,5 terhadap titik B terhadap titik B 5,2. Sama seperti tadi ya. Kalau A mula-mula ini min 4,5, kalau terhadap titik B 5,2 berarti 0,0-nya dipindah di titik B. Berarti 0,0-nya kita pindah di sini ya. Berarti di sini nanti ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, titik A terhadap titik A terhadap titik B berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke kiri. Berarti min 9. Lalu itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke kiri 1, 2, 3, 4. Maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 0,6 ini ya. Min 4,6. Titik A min 4,6 terhadap titik 5,2 menghasilkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Ternyata min 9,4 titik A-nya. Ditentukan koordinat A min 4,6 terhadap titik B 5,2, maka titik A-nya menjadi min 9,4. Nah, contoh yang kedua lagi. Contoh yang kedua, titik D. Titik D min 7, min 4. Benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Min 7, min 4 terhadap C 5, min 5. Titik D min 7, min 4 terhadap titik C 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5, min 5. Sama kayak tadi ya. Berarti kalau terhadap titik C, berarti 0,0-nya pindah ke sini. Berarti sumbu X-nya ada di sini deh ya.
Ini sumbu X-nya, sumbu Y. Berarti sumbu X-nya ada di sini. Kita lihat titik D terhadap C. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke kiri berarti negatif 12. Ke atas 1,1. Gimana? Bisa dipahami? Kita coba lagi yang ketiga. Titik A, tentukan koordinat titik A min 4,6 terhadap B min 7, min 4. Titik A terhadap D. Berarti 0,0-nya kita pindah di sini toh. Kalau 0,0 kita pindah ke sini berarti A terhadap D-nya berarti 1, 2, 3. Ke kanan ya, positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke atas positif. Oh, ternyata titik A-nya menjadi 3,10. Supaya bisa dibedakan, yang ini titik yang lama, ini titik acuan, ini titik baru. Ya, berarti ini juga kita beri titik baru, ini titik baru. Nah, ini kebetulan koordinatnya kecil, 5,2 masih bisa kita gambar, min 7,4 masih kita bisa gambar. Nah, kalau bilangannya besar, berarti kita perlu rumus, ya toh? Kita perlu rumus. Nah, sekarang kita coba yang nomor 1. Kira-kira gimana ini? Min 4. Ini ya. Titik A ini kan titik lama. Ini titik acuannya. Ini titik baru. Kita lihat. Ada min 4. Ada 5. Ada negatif 9. Dari min 4, 5, dan negatif 9. Ini berarti gimana hubungannya? Oh, di sini dikurang. Min 4 dikurang 5, min 9. Kita lihat lagi yang 6. 6, 2 menghasilkan 4. Berarti gimana? 6 dikurang 2. Min 4,6 terhadap titik 5,2 menghasilkan min 9,4. Oh, berarti rumusnya titik yang lama, berarti ya, titik A yang lama dikurangi acuan sama dengan titik baru. Berarti titik barunya ini sama dengan ini ya, dikurangi berarti min 4 dikurang min 5,6 dikurangi 2 menghasilkan min 9. Berarti aksen min 9,4. Nah, kira-kira berlaku nggak pakai yang ini? Kita coba. D dikurangi acuan sama dengan titik baru. Coba ya. Ini X-nya negatif 7 dikurangi 5 ya, koma yang Y-nya negatif 4 dikurangi min 5 menghasilkan min 11, ini jadi plus tuh ya. 1. Oh, maaf, min 12 ya. 12,1. Ternyata cocok tuh ya. Cocok. Kita tes lagi di sini apakah cocok. Kita coba. Berarti ini dikurangi ini tuh ya. Berarti A dikurangi acuan sama dengan titik A yang baru. Berarti min 4 dikurangi min 7,
6 dikurangi 6 dikurangi min 4. Ini plus jadinya ya. Min 4 plus 3 plus 7 sama dengan 3. Yang ini 6 plus 4 sama dengan 10. Ternyata bisa dipakai rumusnya. Bisa dipakai rumusnya ya. Berarti rumusnya titik lama dikurangi acuan menghasilkan titik baru. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh soal. Soal yang nomor 1. Tentukan koordinat titik P min 3,5 terhadap acuan titik Q 6,1. Kalau kita menggunakan gambar, ya. Kalau kita menggunakan gambar, titik P min 3,5. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5. Min 3,5 titik Q-nya titik Q-nya 6,1. Kalau kita gunakan gambar, ini kita gunakan dua-duanya ya. Kalau kita menggunakan gambar, titik P terhadap Q, berarti 0,0-nya di sini, bukan di sini lagi ya, tapi di sini 0,0-nya. Berarti kita hitung. Berarti koordinat titik P yang baru ini ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke kiri berarti negatif 9. 1, 2, 3, positif 4. Ya, P terhadap Q berarti 0,0-nya di titik Q. Kita hitung ke titik P itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ke kiri berarti min 9. 2, 3, 4 karena ke atas berarti plus 4. Ini kalau menggunakan gambar. Sekarang kita coba menggunakan rumus. P yang lama dikurangi acuan, berarti acuannya titik Q ya, menghasilkan titik P yang baru. X dikurangi X ya. X-nya P itu min 3 dikurangi X-nya Q 6, lalu yang satunya yang Y-nya 5 dikurangi 1. Menghasilkan min 9,4. Cocok ya. Ternyata menghasilkan P-nya min 9,4. Ini pakai rumus, yang ini pakai gambar. Pakai gambar kalau angka-angkanya kecil, bisa pakai gambar. Tapi kalau angka-angkanya besar, berarti kita harus pakai rumus. Gimana? Bisa dipahami? Contoh yang nomor 1. Kita lanjutkan contoh yang nomor 2. Titik K 7,8 terhadap acuan titik M, X, Y adalah K yang barunya 11, negatif 2. Tentukan koordinat titik M. Berarti tentukan X dan Y yang ini. Tadi rumusnya K lama dikurangi acuan menghasilkan K yang baru. Berarti kalau mau mencari M, berarti gimana? K lama dikurangi K yang baru. Berarti titik M sama dengan K yang lama. 7 dikurangi 11, Y yang lama 8 dikurangi negatif 2. Berarti M sama dengan berapa ini? Min 4,10. Ternyata M atau titik acuannya adalah min 4,10. Nah, bisa dipahami contoh yang kedua?
Kita coba lagi contoh yang nomor 3. Koordinat titik A X, Y terhadap titik B min 3, min 5 menghasilkan titik baru A min 5, min 7. Tentukan koordinat titik A. Titik A berarti titik yang lama. Kalau rumusnya tadi A titik lama dikurangi acuan menghasilkan titik baru. Kalau yang ditanyakan titik yang lama berarti A yang baru ditambah dengan acuan. Berarti A yang lama sama dengan X. Ini ya, X yang A yang baru berarti min 5 ditambah min 3, Y-nya yang baru min 7 ditambah YB-nya adalah min 5. Ternyata hasilnya A adalah min 8, min 12. Ternyata titik lamanya adalah min 8, min 12. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Ya, mudah-mudahan materi ini bisa mempermudah kalian memahami materi tentang bidang koordinat. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe video saya ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.